Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Kawan sekalian, mohon maaf ya terlambat beberapa menit kita. Ini juga ada kendala teknis ya. Anda sudah cari filenya, PDF-nya, tapi qadarullah belum ketemu. Kemudian Anda download lagi untuk materi pembahasan malam ini ya terkait i'tikaf itu ya loadingnya lama banget, masih belum berhasil di-download. Nah, kemudian Ana kirimkan di grup itu fotonya mungkin kurang terlalu jelas ya. Nggak apa-apa, mungkin bisa ditampilkan dulu foto yang Ana kirimkan di grup. Ya, alhamdulillah kita masuk pada hampir 1 minggu ya di bulan Ramadan. Ya, mungkin yang masih belum maksimal bisa dimaksimalkan, yang masih banyak kurangnya ya bisa dilengkapi. Insya Allah mau masuk ke minggu kedua. Ya, itu agak nggak jelas ya. Ya, kalau di PDF jelas, kalau moto sendiri dari buku tuh kurang jelas seperti itu. Nggak apa-apa, kita mulai aja ya, karena nanti mungkin intinya adalah bagaimana itu i'tikaf dan bagaimana kita mengamalkannya. Ya. Kita mulai langsung saja ya. Itu yang paling atas ya, ada tulisan bab. Nah, babu al-i'tikaf. Babu al-i'tikafi. Itu bab yang akan membahas i'tikaf. Kemudian di paling atas bawah baris kedua itu ada ta'rifu al-i'tikafi lughatan. Pengertian i'tikaf secara bahasa. Nah, secara bahasa itu luzumu syai'. Luzumu syai' itu artinya menetapi sesuatu. Walau syarron, meskipun perbuatan yang jelek atau perkara yang jelek. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama berpendapat ya, la yakunu, ya paling ujung ya, la yakunu illa fi khairin. Tidak la yakunu, tidak ada atau tidak mungkin ya, illa fi khairin. Tidak mungkin i'tikaf itu atau tidak mungkin i'tikaf itu kecuali pada kebaikan. Itu secara bahasa. Kemudian secara syariat wa syar'an, secara syariat ya, i'tikaf itu adalah muksun. Muksun itu menetap, makhsusun ya, li syakhsin, makhsusun secara khusus, li syakhsin makhsusin, bagi orang yang khusus. Maksudnya bagi orang yang khusus apa? Tidak semua orang itu bisa i'tikaf. Ya, nanti ada orang yang nggak bisa i'tikaf ya, misalnya orang yang haid, orang yang dalam keadaan junub, itu nggak bisa i'tikaf. Fi makanin makhsusin, pada tempat yang khusus. Tempat yang khusus maksudnya apa? Enggak semua tempat itu bisa buat i'tikaf ya. Ada dua pendapat ya. Masjid yang digunakan untuk sholat jamaah atau masjid jami, boleh juga di musola. Bin niyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus ya. Ketemu kata maksus berapa kali itu banyak juga ya. Itu secara syariat. Nah, secara syariat sudah, secara bahasa sudah. Sekarang ini keutamaannya ya, fadluhu. Keutamaannya itu ada hadis ya, waroda anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya, telah warid atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man masya fi hajati akhihi, barang siapa yang
berjalan untuk memenuhi hajat akhihi, saudaranya. Kana khairan lahu, maka baginya itu lebih baik. Min i'tikafi asyri sinina, lebih baik dari i'tikaf asyri 10 sinina, 10 tahun. Ya, jadi ini keutamaan menolong sesama muslim ya. Itu pahalanya lebih dari i'tikaf 10 tahun. Ya, ini juga menjadi pelajaran atau menjadi nasihat bagi kita bahwa agama Islam itu bukan hanya hablum minallah atau urusan ubudiyah saja, tapi juga ada urusan sosialnya ya, ada urusan sosialnya. Jadi kurang tepat kalau misalkan ada orang yang mengatakan kita beragama yang penting baik sama orang, urusan sholat, urusan ibadah itu masing-masing ya, maka itu ada yang kurang karena ubudiyahnya harusnya jalan, kemudian sosialnya atau hablum minannasnya juga jalan. Yang tepat seperti itu. Hubungan ubudiyah antara makhluk dengan Allah, dengan penciptanya jalan ya. Kemudian sosialnya juga jalan. Kemudian wa man i'takafa yauman, dan barang siapa yang beriktikaf yauman sehari, ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, dalam rangka mencari wajah Allah azza wa jalla. Kemudian maka ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khonadik. Maka Allah azza wa jalla akan menjadikan pada orang tersebut khanadik. Ini apa ya, anak kurang paham maksudnya. Itu salah sahan khonadik itu tiga khonadik yang menghalanginya untuk masuk ke neraka ya. Wa kullu khandakin, ya bisa juga ini jurang ya mungkin. Tapi lebih tepatnya itu salah khonadiknya itu kita harus lihat di sarah hadisnya. Tapi intinya adalah salah khonadik ini adalah jarak pemisah antara dia dan neraka ya. Kemudian wa kullu khandakin, dan setiap dari khondak, kan tadi ada 3. Nah, setiap dari khondak ab'adu mimma baina al-khafiqaini, dan setiap jarak dari khondak itu ya, itu lebih jauh, ab'adu mimma bainal khafiqaini, lebih jauh dari ujung timur dan ujung barat bumi ya. Berarti ada 3 tadi ya. Satu khondaknya lebih jauh antara jarak timur bumi sama jarak bumi bagian barat. 3 khondak berarti dikali 3. Kemudian waqala aidon, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man i'takafa ashran fi ramadana, barang siapa yang beritikaf pada 10 hari fi ramadana, pada bulan Ramadan, kana kahajjatain wa umratain, maka ya baginya itu kahajjatain, seperti orang yang melaksanakan 2 haji, wa umratain, yang juga melaksanakan 2 umroh. Ya, kita ke lembar bawah. Ya, kita ganti lembar foto selanjutnya. Nah, itu ada footnote-nya ya. Footnote-nya itu hadisnya tadi ya. Hadis riwayat Tabrani, kemudian hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, kita ganti ke foto selanjutnya. Sebentar. Ini ya, itu paling bawah ada ahkamu al-i'tikaf ya. Hukum-hukum i'tikaf. Ada 4 ya, arba'atun, ada 4. Hukum yang pertama, i'tikaf itu hukumnya wajib. Kok wajib? Kenapa? Idza nadzarahu, ketika dia bernazar maka wajib. Kemudian hukum yang kedua adalah mandubun. Hukum yang kedua itu mandubun ya. Itu masuk isim maf'ul ya. Mandubun. Masuk isim maf'ul. Wa huwa al-aslu fihi, dan ini hukum asalnya. Hukum asalnya itu sunnah i'tikaf ya. Wa fi ramadana, dan pada bulan Ramadan, wal asri al-awakhir, dan pada 10 hari terakhir minhu, dari bulan Ramadan, akadu,
sunnah yang ditekankan. Jadi selain di bulan Ramadan, iktikaf itu disunahkan. Kemudian pada bulan Ramadan ditekankan. Kemudian pada 10 hari di akhir bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Akadu itu sunnah muakkad. Ya, ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti sunnah yang ditekankan. Nah, ini yang ketiga menarik ya. Yang ketiga hukumnya makruh. Iktikaf itu makruh. Kenapa makruh? Wa huwa al-i'tikafu al-mar'ati bi'idni zaujiha. Makruh wa huwa al-i'tikaf adalah i'tikaf al-mar'ati. I'tikafnya seorang perempuan bi'idni zaujiha. Walaupun sudah izin suaminya. Si perempuan ini walaupun sudah izin suaminya, i'tikafnya makruh. Kapan dikatakan makruh? Idza kanat, ketika perempuan tersebut min dawati al-hayati ma'amni al-fitnah. Dawati al-hayat itu ya bisa diartikan punya kedudukan di tengah masyarakat atau punya jabatan atau mungkin cantik ya atau mungkin suaranya itu walaupun tidak dibuat-buat si perempuan ini sudah mungkin menggoda gitu loh. Jadi secara alamiah suaranya seperti itu, kemudian cantik, kemudian punya kedudukan, punya jabatan, maka dia itu hukumnya makruh iktikaf walaupun sudah izin sama suaminya dan walaupun ini yang di bawah ma'amni al fitnah, walaupun bersama dengan itu aman dari fitnah, tetap makruh. Ya. Oh ya, kemudian untuk foto selanjutnya saya fotokan dulu ya. Jadi hukum yang pertama itu wajib ketika dinadarkan. Hukum yang kedua sunnah dan lebih ditekankan pada bulan Ramadan. Kemudian hukum ketiga adalah makruh. Nah, kemudian kita masuk ke hukum keempat ya, itu fotonya sudah Ana kirim di grup untuk hukum yang keempat. Aduh. Ya, kita masuk ke hukum keempat. Bisa ditampilkan fotonya. Nah, itu hukum keempat ya. Ya, jadi insya Allah mudah dihafal. Yang pertama hukumnya wajib ketika dinadar, hukumnya yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat hukumnya haram. Yang keempat itu yang paling atas ya haramun. Hukumnya haram. Kapan i'tikaf itu haram? Di bawahnya ada keterangan ma'asihah. Walaupun haram tapi sah ya. I'tikafnya sah. Ma'asihah yaitu i'tikafu al-mar'ati, yaitu i'tikafnya perempuan biduni idni zaujiha. Biduni idni, dengan tanpa izin zaujiha, suaminya. Au biidnihi ma'a khaufi al-fitnati, atau sudah izin biidnihi, sudah izin suaminya tapi ada fitnah di sana. Ada kalau tadi yang nomor 3 ma'amni al-fitnah, aman dari fitnah. Tapi kalau yang keempat ini ma'a khaufi al-fitnah, ada fitnah di sana.
Berarti untuk yang keempat ini hukumnya haram bagi perempuan yang dia tidak izin suaminya atau sudah izin tapi di tempat iktikaf tersebut ada fitnah. Maka hukumnya haram ma'asihah. Ma'asihah maksudnya apa? Sah atau iktikafnya sah tapi hukumnya haram. Kemudian kita ke baris selanjutnya wa ma'ada misihah dan tidak sah ya ada misihah yaitu i'tikafu al-junubi wal haid. I'tikafnya orang yang junub wal haid dan orang yang haid. Kemudian kita masuk ke arkanu al-i'tikafu. Arkanu al-i'tikaf arba'atun. Rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama an-niyatu, yang kedua al-lubsu menetap, yang ketiga mu'takafun fi yaitu tempat i'tikaf, kemudian yang keempat mu'takifun orang yang beriktikaf. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Niat itu di hati, boleh juga dilafadzkan. Dan dilafadzkan tidak mesti dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau mau dengan bahasa Arab, boleh. Ya. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu kalau mau dilafadzkan dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia bagaimana ya? Langsung aja. Saya niat beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala seperti itu. Dan enggak mesti diucapkan. Enggak mesti diucapkan. Kemudian al-lubsu. Al-lubsu itu menetap ya di tempat i'tikaf, kemudian mu'takafun fi. Mu'takafun fi itu tempat i'tikafnya yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat ataupun masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Dua-duanya boleh. Kemudian mu'takif itu orang yang beriktikaf. Ya, kita lanjut ke foto selanjutnya. Ini yang ya. Selanjutnya ini untuk yang rukun iktikaf ya. Yang nomor 1 tadi udah Anda singgung an-niyah yaitu yang di angka 1 ya. An-niyah niat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ayyakuna fi masjidin khalisin al-masjidiyati. Ayyakuna harus keberadaan tempat iktikaf adalah fi masjidin khalisin. Fi masjidin khalis. Khalis itu maksudnya itu murni. Maksudnya murni itu bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan antum iktikaf, kemudian di masjid itu penuh ya. Di masjid itu penuh dan antum tuh kebagian tempat di tempat parkiran atau di halaman mungkin seperti itu ya. Kalau ada tablik akbar gitu pas di tempat parkiran di halaman itu antum kebagian tempatnya di situ. Nah, kemudian dalam wakaf masjid itu halaman itu tidak masuk masjid. Maka antum nggak boleh itikaf di situ atau tidak sah itikaf di situ, ya. Kalaupun halaman tersebut itu masuk masjid, kemudian di wakafnya di dulu juga termasuk halaman tersebut adalah masjid, maka di halaman tersebut berlaku hukum masjid. Maka antum di situ bisa itikaf, bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau halaman tersebut tidak masuk bagian dari masjid, maka tidak bisa berlaku hukum masjid, tidak bisa buat iktikaf, tidak bisa buat sholat tahiyatul masjid. Kemudian fala yasihu fi nahwi
Musola au ribatin. Itu musola di situ maksudnya bukan itu ya. Bukan musola di bahasa kita. Maksudnya itu musola tempat sholat. Musola itu tempat sholat. Cuman kalau di tempat kita itu ada musola, ada masjid. Tapi kalau di Timur Tengah itu ada masjid jami sama masjid ghairu jami. Masjid yang buat Jumatan sama masjid yang tidak untuk Jumatan. Kalau di tempat kita ada musola, ada masjid. Tapi musola yang dimaksud di situ adalah musola tempat sholat. Ya mungkin tempat sholat di rumah atau tempat sholat yang ruangan khusus yang di mana di situ bukan hakikatnya bukan masjid. Fala yasihu fi nahwi musola aw ribatin. Maka tidak boleh beriktikaf ya di tempat sholat atau ribat. Ribat wallahu alam artinya apa ya? Kalau di Anasari itu artinya semacam kayak pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Jadi pondok pesantren nggak bisa buat iktikaf. Kita lanjut ke rukun selanjutnya yaitu al-lubsu. Al-lubsu itu menetap fihi fauqa tuma'ninatis shalah. Seukuran tuma'ninah salat. Ai al-wukuf fala yasihu ma'a maksudnya al-wukuf fala yasihu maka tidak sah ma'a al-mururi biduni al-wukuf dengan murur bolak-balik biduni wukuf dengan tanpa berdiam diri. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu iktikaf sebentar saja sudah boleh. Seukuran apa iktikaf? Seukuran tumakninah salat. Ya. Jadi antum semua ini insya Allah bisa diamalkan setiap hari ya. Setiap hari kalau ke masjid sekalian diniatkan iktikaf. Insya Allah bisa diamalkan sehari-hari. Lalu bagaimana kalau kita lupa niat iktikaf di dalam sholat? Maka ulama Syafi'iyah mengatakan boleh niat iktikaf ketika sedang dalam sholat dengan catatan jangan dilafatkan. Kalau dilafatkan maka berbicara di dalam sholat. Berbicara di dalam sholat maka batal. Ini untuk mazhab Syafi'iyah sangat ringan untuk iktikaf ya. Berbeda dengan mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik atau Malikiyah itu mensyaratkan iktikaf itu harus menginap 1 hari 1 malam. Jadi kalau cuma sebentar itu belum boleh atau belum bisa dikatakan iktikaf. Kemudian dalam mazhab Imam Malik juga seorang yang beriktikaf itu diharuskan ya berarti harus berpuasa. Berbeda sama mazhab Syafi'i. Jadi kalau pas di luar bulan Ramadan tetap bisa itikaf. Tetap bisa itikaf. Lah puasa itu hanya disunahkan. Hanya disunahkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Nanti ada bab sunah-sunah itikaf. Misalnya dalam keadaan berpuasa. Kemudian banyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi bukan syarat atau bukan wajib. Jadi seulama ya, lebih lama dari mazhab Syafi'i. Kurang lebihnya ya sekitar mungkin 1 jam ya. Intinya untuk mazhab Syafi'i itu paling mudah, urusan itikaf paling mudah. Kemudian kita masuk ke rukun yang keempat yaitu at-thaharatu ani al-hadasi al-akbari. Bersih atau suci dari hadas akbar. Kal janabah seperti janabah wal haid wan nifas dan haid dan nifas. Jadi misalnya antum sholat duhur ke masjid. Sholat duhur ke masjid, sudah masuk masjid, ya niat iktikaf. Nawaitu al-iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia, atau hanya di dalam hati boleh. Kemudian setelah niat iktikaf, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur, batal wudunya. Lagi zikir, batal wudunya. Itu masih dihitung pahala iktikaf. Karena iktikafnya itu belum batal. Kenapa belum batal? Karena yang membatalkan iktikaf itu adalah hadas akbar. Hadas akbar seperti janabah, kemudian haid, dan nifas. Ya itu ada yang kepotong ya.
yang paling bawah. Ya, kemudian ini untuk foto untuk tulisan yang paling atas itu surutu al-i'tikaf, tadi belum dibaca ya. Surutu al-i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf sittatun, ada 6. 1, 2 sudah dibaca, 3 sudah dibaca, 4 sudah dibaca, 5 sekarang. 5 itu orang yang berakal. Fala yasihu minal majnun. Maka tidak sah orang yang majnun atau orang yang gila itu beriktikaf. Yang ini juga menandakan kalau di tengah-tengah iktikaf terus tiba-tiba gila, maka batal iktikafnya ya. Walau junna, falau junna, dan sekiranya junna gila al mu'takifu, orang yang beriktikaf, walau lahdotan, walaupun sebentar, walau lahdotan, batola ya, batola, maka batal al iktikaf. Al iktikafu, batal iktikafnya. Kemudian itu nomor 5 nih, di nomor 6 ya. Fotonya terpotong itu ya, yang tersendiri itu nomor 6 al-Islam. Islam fala yasihu min kafir, maka tidak sah iktikaf orang yang kafir. Ini juga menandakan ketika kita sedang beriktikaf kemudian kita melakukan pembatal keislaman, naudzubillahi min dzalik ya, itu batal batal iktikafnya ya, batal. Dan pembatal keislaman bisa dilakukan atau bisa terjadi karena perkataan, perbuatan, kemudian keyakinan atau keraguan-raguan. Misalnya ragu terhadap azab kubur, ragu terhadap hari kiamat. Maka ini riddah atau melakukan pembatal keislaman. Kita sudah rukun, sudah hukum, sudah syarat, sudah. Sebelum kita masuk ke sunanu al-i'tikaf, sunnah-sunnah i'tikaf, ada yang mau ditanyakan silakan. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, tafadhol. Ya, jadi tadi kan ada pembatal keislaman secara perbuatan. Itu contohnya apa aja Ustadz? Ya, untuk perbuatan banyak sekali ya, misalnya seperti membanting Al-Qur'an dengan niat menghina ya, kemudian menginjak Al-Qur'an, kemudian kalau mengolok-olok agama itu masuknya lisan ya, lisan. Atau mungkin ada kaligrafi ya, ada kaligrafi di masjid sengaja dihancurin dengan niat menghina dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan pembatal keislaman secara perbuatan. Bahkan ada buku khusus sebenarnya, buku khusus yang membahas pembatal keislaman itu ada. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke sunnah-sunnah i'tikaf. Oke, jazakallah Ustaz. Ya. Di foto selanjutnya kita masuk ke sunnah-sunnah i'tikaf. Di sunnah-sunnah i'tikaf ini ya udah ditampilkan belum ya? Saya bacakan dulu ya. Sunanu al-i'tikaf. Sunnah-sunnah i'tikaf katsiratun ya. Katsiratun. Banyak. Nah, minha diantaranya adalah ini, kalau disebutkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 sunnah i'tikaf. Yang pertama adalah ayakuna fi jami' antuqamu fihi jum'ah. Jadi sunnahnya itu pada fi jami', ada masjid jami' ya. Terlebih-lebih kalau antum sekalian ya ingin beriktikaf dan nginep gitu loh. Nginep pas hari Kamis sama Jumat yang pas didirikan atau pas bertepatan sholat Jumat, maka antum pilih masjid yang di situ masjid jami, masjid yang menjalankan ibadah sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau keluar
untuk sholat Jumat itu batal itikafnya. Kalau itikafnya di musola. Kalau itikaf di musola pas hari Jumat, kemudian keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sudah batal itikafnya. Kecuali iktikafnya hanya sebentar ya. Iktikafnya hanya sebentar, mungkin hanya 30 menit atau 20 menit atau 10 menit ya. Kemudian selesai, kemudian ya udah selesai dapat pahala, nanti pas pergi ke sholat Jumat kan beda lagi urusannya. Nah, maka kalau yang iktikafnya antum sifatnya nginep, kepengen yang nginep ya, maka diusahakan pilih yang masjid jami atau masjid yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, ayakuna yauman kamilan. Sunnahnya itu yauman kamilan, 1 hari penuh. Nah, dalam artian berarti enggak sehari penuh boleh. Dalam artian enggak 1 hari penuh boleh, 20 menit boleh, 10 menit boleh. Dan bisa setiap hari kita bisa melaksanakan ibadah iktikaf ya. Insya Allah bisa kita amalkan sehari-hari bahkan di luar bulan Ramadan. Kemudian wal afdol, ini yang paling afdol ya. Domu alailah ila yaum. Yang paling afdol itu domu, menggabungkan lailah malam ya dengan siangnya ila yaum. Jadi malam dan siang harinya itu digabungkan. Jadi 1 hari penuh itu afdoliyah atau sunnahnya. Kemudian nomor 3 ayakuna shaiman. Yang ketiga disunahkan berpuasa. Disunahkan berpuasa. Ya tentunya puasanya siang hari ya. Kalau itikafnya malam hari ya enggak, puasa malam hari enggak ada puasa. Ayakuna shaiman itu maksudnya disunahkan berpuasa. Ketika itikaf di siang hari, maka disunahkan berpuasa. Kalau mazhab Imam Malik wajib berpuasa. Kalau di mazhab Syafi'i ya itu hanya disunahkan. Jadi tetap sah itikaf tanpa berpuasa, tetap dapat pahala. Kemudian nomor 4, ayyuk siro, memperbanyak minat doa, dzikir, wal ibadah, memperbanyak doa, dzikir, ibadah. Kemudian nomor 5, ayat ruka al-makruhat wal lagwi. Afwan ya. Ayat ruka al-makruhati wal lagwa. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan lagwa itu lagwun, main-main ya. Atau tidak ada faidahnya. Nomor 6, ayang durahu liusaba alaihi sawaba al-fardi. Nomor 6 ini nadar iktikaf agar ia mendapatkan pahala fardu.